Jejak petualang jelajah Ramadan lebih dari perjalanan spiritual. Sebuah petualangan lintas benua menyelami budaya dan tradisi umat muslim di berbagai belahan dunia. Georgia menjadi langkah awal perjalanan sebagai negara dengan jumlah umat muslim minoritas. The White Mountain atau Pegunungan Gudauri menyambut petualangan saya di Georgia. Berada di atas ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut, Gudauri terletak di Pegunungan Kaukasus yang menjadi batas alami antara Georgia dan Rusia. Saya akan menikmati Pegunungan Gudauri ini dengan paragliding. Tapi sebelum naik paragliding, saya harus naik ini nih, snow bike namanya. Kawasan pegunungan salju ini merupakan salah satu destinasi unggulan di Georgia. Terkenal dengan lereng-lereng salju yang luas dan pemandangan yang menakjubkan. Turis mancanegara hafal betul dengan jadwal kunjungan terbaik. Musim salju di Gudauri biasanya dimulai pada akhir November hingga awal Desember. Salju bertahan hingga akhir Maret atau tergantung pada kondisi cuaca. Bulan terbaik untuk aktivitas ski dan snowboarding adalah antara Desember hingga Maret, ketika salju cukup tebal dan kondisi udara yang ideal. Kendaraan bermotor ini bergerak menggunakan 2 peluncur di bagian depan dan 1 trek di belakang untuk menggantikan roda. Dapat melaju dengan kecepatan antara 80 hingga 160 km per jam, tergantung pada jenis, model, dan tujuan penggunaannya. Sudah sampai trek untuk memulai paragliding saya. Ini pengalaman yang sangat menakjubkan untuk saya yang pertama kali merasakan gunung salju dengan snow bike. Selain olahraga ski dan snowboarding, Gudauri juga terkenal menjadi tujuan para pecinta paragliding. Selama musim semi hingga musim gugur antara April hingga Oktober menjadi waktu terbaik untuk penerbangan. Paraglidingnya sudah siap, sekarang saatnya saya berdiri. Oke. Jangan lupa safety first. Oke. Beberapa operator para layang dapat diakses dengan mudah di sini. Selain harus menggunakan peralatan berkualitas tinggi, saya juga harus memilih instruktur dari operator yang berstandar internasional. Bagi pemula, penerbangan tandem adalah solusi terbaik. Penerbangan tandem memberi pengalaman terbang tanpa harus mengendalikan parasut sendiri. Ini pemandangannya indah sekali. Woo! Kamu wedi. Saya akan terbang sekitar 10-15 menit. Dan tepat sekali saya juga terbang saat akan sunset. Ini adalah keputusan yang terbaik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Pegunungan Gudauri dikenal dengan termal yang kuat, yaitu arus udara hangat yang bisa membawa parasut ke titik yang lebih tinggi.
Kondisi angin yang stabil juga membuat penerbangan saya kali ini menjadi sangat menyenangkan. Do you like our kind of trips? Really? Yeah, do you like? Okay. You good? I'm good. Dan itu salah satu atraksi. Oh, banyak tulis. Wow. Teknik spiral adalah manuver dalam paragliding yang digunakan untuk menurunkan ketinggian secara cepat. Meskipun spiral adalah teknik yang berguna dalam beberapa situasi, teknik ini memerlukan keterampilan dan pengalaman untuk dilakukan dengan aman. Lagi saya akan landing. Still landing dengan baik. Wow, it's amazing. You like? I really like it. See you, bye-bye. Thank you. You good? Pegunungan Gudauri menawarkan lebih dari sekadar aktivitas olahraga udara. Saya merasakan pengalaman tak terlupakan, merasakan sensasi terbang di salah satu kawasan pegunungan paling menakjubkan di dunia. Tbilisi merupakan ibu kota dari negara Georgia. Kota yang berada di antara Turki dan Rusia ini semakin hari semakin bertumbuh menjadi kota yang ramah untuk semua orang. Kawasannya yang luas serta letaknya yang strategis membuat Tbilisi menjadi rebutan banyak kerajaan pada ratusan tahun lalu. Beberapa di antaranya merupakan kerajaan Islam. Salah satu destinasi favorit dari negara tropis seperti saya. Saat ini saya sedang berada di daerah Tasalka, Georgia. Di sini cuacanya cukup dingin dan ditambah lagi dengan angin yang sangat kencang. Meski suhu berkisar 6 derajat Celcius, tapi angin yang terus bertiup kencang membuat kulit saya terasa sangat kering. Dua rangkap jaket tebal yang saya pakai pun rupanya belum berhasil menghalau rasa dingin. Meski begitu, kaki saya terus melangkah semakin jauh mengeksplor tempat ini. Jembatan kaca sepanjang 240 meter ini dibangun agar dapat menikmati Dashbashi Canyon dengan cara yang lebih seru. Sebelumnya, lembah atau ngarai Dashbashi ini bukanlah tempat wisata. Hingga pemerintah Georgia melihat adanya potensi alam yang menarik, kemudian dibuatlah jembatan dengan panel-panel kaca. Diamond Bridge, begitu sebutannya, bisa menampung sampai 500 orang secara bersamaan. Saat saya berkunjung, turis memang tidak terlalu banyak. Jadi, kunjungan saya kali ini cukup leluasa, tidak terbatasi waktu. Dari ketinggian 200 meter, saya bisa melihat bentangan lembah Dashbashi yang menakjubkan. Di jembatan ini, anginnya semakin terasa sangat kencang karena jembatan ini berada di atas lembah. Jadi untuk saya ini cukup menguji adrenalin. Di jembatannya pun bergoyang. Cukup sulit untuk berjalan saat angin kencang. Tak jarang, saya harus mencari pegangan agar tidak terjatuh. Satu kafe berbentuk berlian menarik perhatian saya untuk tempat bersantai sejenak. Kabel panjang di belakang saya merupakan jalur untuk bicycle zipline. Tapi sayang sekali karena angin yang terlalu kencang, maka bicycle zipline tidak dapat beroperasi.
Padahal, jika beruntung, saya tidak hanya dapat menikmati bicycle zipline saja, tapi juga bisa berkeliling menggunakan ATV, mencoba ayunan besar. Bahkan, saya bisa turun ke ngarai untuk menikmati air terjun yang segar. Semoga di lain kesempatan saya dapat kembali ke Dashbashi Canyon dan menikmati semua atraksi yang ada.